Kemarin tuh saya kaget juga tuh, Pak Jokowi nggak biasanya dia memulai sebuah pidato kenegaraan dengan curhat. Saya seharian itu bertanya, kalau curhat itu kan harus kepada siapa gitu kan? Ini kok kelihatannya dia bukan ke rakyat ini ngomongnya, ditujukannya kepada siapa tuh? Padahal itu pidato kenegaraan ya. Iya. Jadi sangat personal gitu personal sekali gitu. Dia mulainya bahkan menurut saya nadanya agak tinggi tuh. Saya berpendapat itu dia ngomong ke Mega tuh, khusus untuk yang saya nggak ada urusannya dengan parpol-parpol itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan pernyataan kemarin itu Pak Jokowi justru ingin memastikan bahwa saat ini dia berada di persimpangan dengan Megawati Soekarno Putri? Dengan citranya Pak Jokowi, nanti di ujungnya dia akan bilang saya sebagai Presiden Republik Indonesia, dia netral. Supaya apa? Supaya dia tidak terlihat terlalu ke Prabowo. Dan dia juga tidak terlihat tidak membantu Ganjar gitu. Jadi dia bilang, saya di tengah-tengah. Padahal main di dua kaki. Ya, dan pada saat Pak Jokowi mengatakan seperti itu, misalnya nih, untuk pencitraan bahwa dia adalah seorang penegak demokrasi yang hebat, yang diuntungkan adalah bukan dari dua kubu yang saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Sudah beberapa hari nyari-nyari narasumber yang luar biasa ini, tapi alhamdulillah bisa ketemu dengan narasumber yang luar biasa ini. Henry Satrio. Apa kabar, Bos? Baik-baik, Mas Bebe. Nah, ini nih. Lu beda kali ini. Biasanya lu ceria. Gua rasa lo begitu dengar pidato kenegaraan langsung sedih atau gimana nih? Ya bukan itu juga ya. Hah? Sini nih lantainya tinggi banget pemirsa. Ini studio baru. Dia nggak pernah ngomong kalau studionya ini di atas dan nggak ada liftnya pemirsa. Ya gimana gue mau ceria tuh? Kos-kosan dulu. Aduh. Ini kan untuk membentuk. Ya. Minimal kita kalau sering kesini turun berat badan lah. Iya Mas Bebe. Kemarin tuh saya kaget juga tuh. Pak Jokowi nggak biasanya dia memulai sebuah pidato kenegaraan dengan curhat. Saya seharian itu bertanya, kalau curhat itu kan harus kepada siapa gitu kan? Ini kok kelihatannya dia bukan ke rakyat ini ngomongnya, ditujukannya kepada siapa tuh? Padahal itu pidato kenegaraan ya. Iya. Jadi sangat personal gitu. Personal sekali gitu. Dia mulainya bahkan menurut saya nadanya agak tinggi tuh. Dimulai dengan gayanya dia kan, drama lah, pura-pura nggak tahu lurah tuh siapa kan. Itu tuh waktu dia bilang lurah tuh ya, saya mendengar pembicaraan belum ada arahan Pak Lurah, mendengar pembicaraan ya, nyadap apa ada yang lapor tuh ya. Tapi apa sih? Tapi pertanyaan saya tuh bukan ke arah gimana cara mendengarkannya, tapi kenapa masa iya sih 9 tahun berkuasa baru tahu kalau sering dipanggil di tahun Pak ke-9 kan, di tahun ke-9 gitu kan. Mungkin kan dia makanya menurut gue sih itu drama Mas Bebe. Kalau istilah anak sekarang gimmick gitu ya. Gimmick aja sebenarnya dia udah tahu gitu kan. Kalau yang diguncingin itu tuh, dia ngaku tuh ngedengerin. Nah, hati-hati tuh handphone kita gitu kan. Tapi terserah lah presiden kan boleh-boleh aja kali ya. Terus kemudian dia tegaskan lagi dia presiden bukan lurah tuh juga lucu juga. Dia mau menegaskan itu ke siapa? Emang ada yang meragukan dia bukan presiden? Kurang ajar banget tuh orang. Iya. Atau levelnya kan cuma lurah aja gitu kan nggak benar tuh. Iya mungkin dia marah kali ya. Kok kodenya lurah gitu? Iya, mestinya ntar lain kali kita pakai kode Sekjen PBB. Belum ada restu dari Sekjen PBB. Itu asik juga tuh ya. Ya maksudnya ya juga mungkin perlu per hari ini per kemarin ya, jangan pakai kode Pak Lurah lagi lah. Dan belum ada arahan dari Sekjen PBB gitu kan, enak juga. Iya. Nah terus kemudian yang menurut gue lebih lucu tuh Mas, kan dia dulu pengumuman dia mau cawe-cawe kan bangga ya. Saya mau cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Di muka publik gitu ya. Iya, di sebuah sampai kita resmi. kaget tuh presiden ngapain ngomong cawe-cawe?
Terus kemudian satu persatu cawe-cawenya dirasakan gitu. Termasuk yang terakhir koalisi pemerintah, parpol sisa nih, selain PDI Perjuangan dan Nasdem, selain P3, jadi P3, PDI Perjuangan, Nasdem sudah menentukan arah. Sisanya itu PAN, PKB, Golkar. Semuanya ikut PKB bergabung dengan Gerindra. Iya. Nah itu kan Gerindra lu masukin partai mana? Kan partai pemerintah juga kan? Iya makanya itu partai pemerintah kan. Okay. Itu kan kita ngeliatnya itu, oh itu ya hasil cawe-cawenya Pak Jokowi gitu kan. Terkonfirmasi seperti kan, itu. Empat-empatnya ngomong tegak lurus arahan Pak Jokowi. Kan berarti kita melihatnya, oh ini cawe-cawenya. Tapi kemarin dia bantah tuh. Saya nggak ada urusan. Saya bukan ketua parpol, bukan ketua koalisi parpol. Saya ini Presiden Republik Indonesia. Jadi kita ini maunya presiden gimana sih? Sebetulnya, nih. Ini mulai serius gue liatnya dunia. Iya, ini gue agak akademis sedikit. Jadi, waduh, batuk mulu. Gak apa-apa. Gue enggak dengerin kemarin, kok batuknya baru sekarang gitu. Iya. Jadi, saya ini mungkin orang pertama di dunia yang mendefinisikan momentum politik. Dan saya adalah doktor pertama yang meneliti tentang momentum politik dan karir politik. Momentum dan karir. Nah, itu ada 8 novelty itu di situ tuh. Nah, jadi pada saat kita bicara momentum politik, ada 3 variabel yang bisa membuat atau menumbuhkan momentum politik ini buat seseorang, yang pengaruhnya sangat signifikan ke karir politik. Yang pertama adalah leadership. Kemudian ada modal sosial. Satu lagi pengalaman bisnis, ini lebih ke profesionalitas lah. Social mobility, leadership, sama pengalaman bisnis. Nah, ini kalau 3 hal ini digabung, itu kuat banget nih momentum politik bisa muncul. Baik. Nah, gue melihat, ini saya nggak nyebut Jokowi ya, walaupun tidak nanti, ditujukan pada Jokowi. Iya, tidak ditujukan pada Pak Jokowi, tapi kelihatan betul sedang ada kekuatan yang sedang mencoba menumbuhkan atau membuat momentum politik untuk Prabowo. Mengkapitalisasi istilahnya kan? Sehingga apa? Misalnya Prabowo kan tadinya leadership-nya itu karismatik. Nah ini berubah jadi transformasional ala-ala Jokowi. Terus kemudian modal sosial dia ditingkatkan. Yang tadinya disikat tentang pelanggaran HAM, ini tiba-tiba Budiman Sujatmiko datang tuh. Ini sebentar lagi ada deklarasi tuh. Prabowo Budiman kalau nggak salah. Tadi malam ada yang spill tuh fotonya. Ini kan lucu nih. Terus satu lagi apa fotonya yang di spill? Itu fotonya Budiman sama Prabowo. Bawahnya ada Prabowo Budiman gitu. Oke. Itu PR lagi tuh buat PDI Perjuangan tuh. Ini kenapa saya ngomong seperti ini, karena balik lagi ke yang disampaikan oleh Pak Jokowi di pidatonya. Tadinya awalnya dia ngomong cawe-cawe, terus ternyata kita buktikan memang ada cawe-cawenya, terus dia bilang bukan ditarik saya lagi, gitu, ditarik lagi, bukan gitu. Padahal kalau dari bacaan penelitian disertasi saya tentang momentum politik, ini sedang bergerak nih usaha-usaha untuk membangun momentum politik. Dan jangan-jangan bagian dari cawe-cawe juga. Jangan-jangan bagian dari cawe-cawe. Nah kemudian pertanyaan saya tadi di awal, itu dia bicarakan ke siapa? Saya berpendapat, ya, itu dia ngomong ke Mega tuh, khusus untuk yang saya nggak ada urusannya dengan parpol-parpol itu. Menurut saya itu dia bicara ke Bu Megawati Soekarno Putri, ketua umumnya dia di PDI Perjuangan. Karena kemarin mantan-mantan presiden datang sih ya. Kenapa demikian? Karena dia nggak mau disebut pengkhianat, dia nggak mau disebut malin kundang. Dan saya yakin Pak Jokowi nggak begitu memang. Hanya sequence-nya saja yang begitu. Tapi kenapa itu perlu disampaikan? Karena Pak Jokowi ini kan dibantu Bu Mega berkali-kali. Wali Kota Solo 2 periode. Gubernur Jakarta. Mungkin kalau nggak ada perannya. Nggak ada, nggak mungkin. Gubernur Jakarta. Presiden 2 kali. Mas Gibran Solo. Mas Bobi Medan. 7. Udah berkali-kali itu bos. Iya. Kan nggak mungkin dong dihianati partainya kan. Walaupun perbincangan yang lain-lain memunculkan jangan itu kan. Kenapa? Karena gini loh.
Pak Jokowi itu menurut saya adalah sosok yang hampir sempurna sebagai presiden. Dia datang dari rakyat biasa, bukan elit partai, sederhana, nggak punya beban masa lalu, ya. Kemudian pada saat menjadi presiden menyaingi Pak Harto dalam pembangunan infrastruktur, bukan negatif, begitu Soeharto, Bukan bapak pembangunan, tapi bapak infrastruktur Bapak gitu kan. infrastruktur. Kalau bapak pembangunan kan Pak Soeharto. Dan dia menjadi presiden 2 periode. Kenapa saya bilang hampir sempurna? Karena dia bisa mengakhiri itu dan kemudian kembali menjadi rakyat sebelum dia jadi wali kota. Pengusaha kayu dan mebel itu. Kalau itu terjadi, ini fairy tale kan. Sebuah dongeng yang bisa diceritakan ke anak-anak bahwa ada sosok sederhana Di Indonesia di pernah Indonesia ada. menjadi presiden 10 tahun, bangun infrastruktur yang belum pernah dibangun. Di DKI aja yang cuma 2 tahun ya. Di DKI 2 tahun. Tidak 2 kali periode tapi Ya. 2 tahun kan. Tapi nggak pernah kalah dalam berbagai kompetisi politik. Dan sekarang menyelesaikan masa tugasnya sebagai presiden dan istiqomah kembali sebagai pengusaha kayu seperti pada saat dia belum masuk politik. 2 jempol. Bos. Belum lagi dia tengah membangun proyek-proyek legacy yang bersifat mercusuar. Iya, yang pada saatnya nanti diceritakan itu Jokowi yang punya ide. Itu Jokowi. Nah, tapi ternyata dia berpikir juga mungkin kan dia nggak pernah ngomong nih. Ini bacaan politik pengamat kan boleh. Ternyata dia mikirin juga nih setelah dia menjabat, jabatan politik apa yang saya miliki? Padahal ya kalau dia nggak mikirin gitu, Sempurna. legend bos, Legend sempurna. legend. Tapi dia pikirin juga. Kenapa gue bilang begitu? Lagi-lagi ini pengamat beropini saya. Pada saat anak buahnya ngomong 3 periode, nggak ditegur. Biasa aja. Demokrasi. Perpanjangan masa jabatan. Nggak apa-apa. Demokrasi. Gitu kan? Sampai akhirnya masuk ke era gosip politik yang lebih tinggi dari itu. Ada 2 partai besar yang namanya Gerindra dan Golkar. Konon. Ini kita perlu, Mas BE perlu undang nih orang Gerindra sama orang Golkar sini. Memberikan atau menawarkan kunci rumahnya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi nanti Tinggal milih nih maksudnya. tinggal milih. Pak Jokowi nanti kalau selesai jadi presiden ke Golkar aja lah. Dewan Pembina lah gitu kan. ARB ganti nih, nanti kita ganti gitu. Masih kunci. Ini gosip. Ada lagi Pak Prabowo kan. Pak Prabowo anak buah Pak Jokowi. Pak Jokowi nanti kalau udah selesai ini kunci rumah Gerindra lah Pak Jokowi. Ketua umum lah saya di Dewan Pembina aja. Kan gosipnya begitu. Belum lagi ditambah tambahan gosip tuh kan. Tambah lagi deh bonusnya. Apa gitu? Ananda bisa mendampingi. Wapres. Gitu kan. Gitu kita bahas kemarin tuh kan. Sementara di rumahnya yang dia sekarang itu, dia bukan siapa-siapa. Nggak ada yang tegak lurus ke Jokowi di partai politiknya dia kan. Yang tegak lurus, yang diharuskan tegak lurus itu ke arah Bu Mega. Semua kader tegak lurusnya ke Bu Mega. Ke partai. Itu sebabnya yang menarik kan ketika Pak Jokowi membiarkan ada pihak yang ingin masa jabatannya bertambah atau 3 kali presiden, yang negur malah partai kan. Partai. Ibu Mega. Menjaga marwah partainya dan menjaga marwah demokrasi itu gue salutnya sama Bu Mega dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu demokrasi ala Megawati. Demokrasi ala Megawati itu begitu bos, setia kepada konstitusi. Kalau mau dia sebagai presiden waktu itu, gimana caranya digagalin lah itu SBY anak buahnya dia itu nyalon, tapi dia diemin aja. Top Megawati top. Nah Pak Jokowi berkesempatan untuk lebih ngetop lagi, tapi kan dia mikir nih, aduh. Padahal kalau balik ya dia jadi kader PDI Perjuangan itu pasti dielulukan. Karena dianggapnya PDI Perjuangan ini berhasil menelurkan kader yang jangan-jangan ini ada kaitannya dengan ini. Kemarin tuh salah satu pidatonya itu ada yang berbicara mengenai posisi yang tidak nyaman. Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Gitu. Kalimat langsungnya itu loh. Iya, tapi dia ngomong ke siapa? Dan kenapa udah 9 tahun baru ngomong begitu? Dia punya kesempatan loh untuk
menyelesaikan atau mengakhiri ketidaknyamanan itu. Pada saat apa? Gak usah maju periode kedua. Masa udah 9 tahun baru sadar, wah ternyata jadi presiden itu gak senyaman yang saya pikir. 9 tahun bos. Kalau kayak gitu 3 bulan lah. Sehingga habis itu saya saat periode aja ya, ternyata jadi presiden tuh gak nyaman. Jadi saya gak mau maju ke periode kedua gitu kan. Kan ini yang enggak ada udah periode, tahun ke-9 mau habis baru dia bilang udah ngomong tidak nyaman, terus kemudian dipesan lagi jadi presiden itu tidak gampang. Iya. Kerjanya harus berat, harus bisa melanjutkan apa yang sudah. Jadi kayak gitu kan? Kan presiden-presiden sebelumnya juga kan pasti melanjutkan tuh bos, melanjutkan dan merubah di mana-mana hal-hal yang penting untuk dirubah kan. Jadi menurut saya kemarin itu ada beberapa pesan yang mungkin buat kita terselubung ya. Itu disampaikan kepada siapa sebetulnya? Tapi lu udah jawab kan tadi, disampaikannya kepada. Nah, menurut saya itu disampaikan ke Bu Mega. Jadi kalau gue tambah satu tuh, bukan hanya Bu Mega, the next suksesornya, iya. Suksesornya dia. Jangan-jangan dia nakut-nakutin orang tuh, mudah-mudahan salah satu capres itu calon presiden, baca capres itu ada yang ketakutan juga. Berat nih bos, kalau gitu kita nggak usah deh, mundur aja gitu. Mungkin nggak gitu juga. Jadi menurut saya kemarin itu cawe-cawenya terlihat, kemudian Pak Jokowi berusaha untuk menetralkan cawe-cawenya lagi gitu ya. Kenapa? Karena tuduhan terberatnya dia maling kundang, itu tuduhan terberatnya tuh bukan tuduhan terberat ya. Wacana yang terberat tuh begitu akhirnya. Kok partai politik yang katanya tegak lurus kepada Pak Jokowinya kok didiemin ke Prabowo semua? Kok nggak diarahkan ke Ganjar? Malah dia kasih gimmick politik ke Ganjar yang memberatkan tuh. Baju stripping hitam putih itu loh. Itu kan negatif langsung tuh di netizen. Secara idenya Pak Lurah itu katanya. Itu dia makanya. Jadi di satu sisi Ganjar diturunin, tapi ini kemudian kok partai politik yang katanya tegak lurus sama dia semuanya ke Gerindra. Kalau kata Bang Effendi Ghazali, sama-sama di sana Baskul tuh gue, Koalisi Indonesia Berlalu, KIB. Tadinya gue sebut Koalisi Indonesia Barangkali, mungkin kan, ternyata sekarang udah jelas. Lalu. Jadi kemarin itu dia berusaha untuk menjawab berbagai tuduhan sebetulnya, tapi menurut gue sequence-nya, momennya nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena perbincangan seperti itu hanya bisa terjadi kalau dua arah. Mudah-mudahan Pak Jokowi nonton nih sehingga kita berdua diundang tuh nanti. Untuk apa? Untuk berdialog dengan dia. Jadi ada satu lagi sini Pak Jokowi, dia bisa mengklarifikasi Hen. Itu nggak benar tuh. Analisa kamu tuh nggak tepat tuh. Jadi terus maksud saya tuh begini gitu kan. Ada lagi yang menarik. Pak Jokowi ingin ditempatkan atau sedang menempatkan diri sebagai victim. Saya sering diejek. Kalimat langsungnya saya dianggap bodoh, pelongo-pelongo. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Tolol juga disebut apa dulu. Ya enggak apa-apa, sebagai pribadi saya menerima saja. Udah nih, harusnya kasus selesai nih. Saya sebagai pribadi. Terus dia kan kayak victim nih, saya dibodoh-bodohin karena pelongo-pelongo gitu. Dia udah pernah ngomong kayak gitu. Dan dia jawabnya, saya fokus kerja-kerja aja. Nah ini diungkapkan diulang lagi. Jadi itu cuma dia ingin sekali mengingatkan, benar gue setuju, ini gue lagi jadi korban, padahal gue lagi fokus-fokusnya kerja nih. Nah kenapa waktu itu lo ngomong cawe-cawe bos? Kaget gue. Enggak, maksudnya saya, kan tadi dia punya kesempatan yang tadi gue bilang itu loh. Ini sosok hebat yang bisa berakhir hebat, mengakhiri ceritanya hebat juga, gitu. Tapi kemudian dengan cawe-cawenya itu, gue ditegur katanya gue ngelewatin batas kamera terus begini, kan. Jadi langsung sibuk. Nah itu maksud saya gitu, nggak ada lagi nih, kita nggak punya lagi kesempatan, mungkin baru punya kesempatan 10 tahun lagi menemukan sosok bukan elit partai politik, bukan siapa-siapa, sosok sederhana, membangun banyak dan bisa berakhir dengan hebat dengan cara kembali sebagai rakyat menjadi kader politik, partai politik biasa. Tapi di tengah itu, waktu pidato tuh ada yang motret juga tuh. Di potretnya tuh gini. Kalau memang lagi bekerja, tidak bodoh dan tidak pelongo-pelongo, mengapa tidak ada satu kata pun, frasa kata mengenai IKN?
disebutkan. Sekali ya disebutnya. Enggak, ibu kota Nusantara enggak. Tahun lalu sekali. Oh, kali-kali. Tapi yang paling banyak dia omongin hilirisasi. Ini tentang emosi kelihatan. Gue khawatir IKN tuh hilirisasi juga. Gue khawatir. Ya, jangan. 8 kali disebut hilirisasi, IKN sama sekali nggak disebut. Ya karena itu, lo tau gak kenapa? Yang mesti ntar kita undang Faisal Basri. Itu berdebat ya, bukan berdebat. Jadi Pak Jokowi bilang dibantah sama Faisal Basri, dibantah lagi terakhir Seto kalau nggak salah. Iya, terakhir Seto yang terus itu salah tuh Faisal Basri. Terus Faisal Basri ngomong lagi. Setelah Seto bikin pernyataan, itu dia ngomong lagi di acara gua tuh, di acara OTW 2024. Dia bilang lagi, dia jawab juga tuh. Jadi mungkin konteks itu ada orang yang mengkritisi kebijakan dia tentang hilirisasi nikel gitu. Jadi dia bicara tuh bahwa pentingnya hilirisasi gitu. Jadi tiba-tiba kebawa ke sana si penulis pidatonya dan Pak Jokowi namanya setuju itu. Jadi dia melupakan yang lain-lain juga. Atau juga ini gara-gara Anies Baswedan. Itu bukan karena penulis pidatonya mau jebak Pak Jokowi, bukan ya? Enggak, bukan. Ini bisa jadi karena Anies Baswedan bilang gini, kenapa ya kok saya ditanyain terus tentang IKN? Apakah ada masalah dengan IKN? Nah mungkin dengan tidak diomongin, justru dia ingin menjawab Anies Baswedan bahwa IKN nggak masalah. Makanya malah nggak diomongin. Aduh. Jadi Mas Bebe kemarin itu menurut saya banyak hal-hal, tapi lebih ke politis saya sorotinya. Dan 2019 lalu kalau saya tidak salah, Pak Jokowi itu sempat menjanjikan kenaikan gaji ASN juga 5% kalau saya nggak salah. 2019. Kemarin dijanjiin juga. Nah kemarin kejadian 8%. 8% untuk ASN. Nah itu dia menarik. Untuk pensiunan 12% bos. Yang menarik ke Pak Jokowi itu begitu tuh, nggak ada kenaikan, dijanjikan ada kenaikan. Gitu kan? Karena mendekati 2024 bos, harus ada janji yang kan biasa gitu tuh. Enggak. Henry Satrio punya kedai kopi. Kedai kopi itu insya Allah tuh kalau ada rezeki, pasti setiap tahun tuh ada kenaikan gaji. Nggak usah diomongin. Itu kan kita sebagai manusia, kita aja kebutuhan bertambah. Masa kita ngelihat tim kita kebutuhan bertambah, kita nggak tergerak kan? Kan begitu. Bukan presiden. Lurah pun bukan. Lurah bukan. Dosen naik. Tapi ya begitulah. Tapi owner dari dosen. Jadi gue mau batuk-batuk gue kali ini. Maksud saya banyak hal yang kemarin menurut saya itu lebih ke politis ya di pidato kenegaraannya itu. Dan akhirnya ya memicu polemik sana sini gitu. Apolitisnya itu masa dia nggak ngomong hal-hal yang mestinya strategik. Anti korupsi dia ngomong cuma 1 kali. Udahlah, Mas Dewe, Pak Jokowi itu memang tidak pernah menempatkan demokrasi dan anti korupsi itu di dalam jajaran prioritas pembangunannya dia. Dan dengan itu dia sudah membuktikan tanpa menempatkan anti korupsi dan demokrasi sebagai prioritas utamanya, dia bisa terpilih 2 kali. Dengan apa? Pembangunan infrastruktur yang terlihat. Yang pertama itu, dan kemudian bansos yang terus-menerus. Katanya tuh kalau ada satu orang di dalam tuh bilang bansosnya 5 level bansos katanya yang jadi itu dikepung tuh. Sehingga kemudian ya jangan-jangan orang ingin perubahan cuman juga dia udah dapat bansos nih dia ya udah bahkan gitu. rasa Jadi menurut saya itu bukan sebuah hal yang gua nggak kaget kalau dia nggak nyebut, kalau Pak Jokowi nggak nyebut tentang demokrasi dan anti korupsi karena itu sudah dibuktikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan pernyataan kemarin itu Pak Jokowi justru ingin memastikan bahwa saat ini dia berada di persimpangan dengan Megawati Soekarno Putri? Kalau menurut saya pernah kita bahas. Dengan citranya Pak Jokowi, nanti di ujungnya dia akan bilang saya sebagai Presiden Republik Indonesia dia netral. Supaya apa? Supaya dia tidak terlihat terlalu ke Prabowo, ya. Dan dia juga tidak terlihat tidak membantu Ganjar gitu. Jadi dia bilang saya di tengah-tengah gitu. Padahal main di 2 kaki. Ya. Dan pada saat Pak Jokowi mengatakan seperti itu, misalnya nih untuk pencitraan bahwa dia adalah seorang penegak demokrasi yang hebat, yang diuntungkan adalah bukan dari 2 kubu yang saya sebutkan tadi. Ada lagi sih yang sebenarnya yang menarik, ini bagian yang terakhir nih. Yang menarik dia bilang bahwa
pemerintah telah pada track yang benar karena pendapatan per kapita masyarakat Indonesia itu akan terus-menerus meningkat melalui nikel. Dan nikel yang tadi lagi diperdebatkan soal hilirisasi dan industrialisasi, dia bilang, wah enggak, 10 tahun ke depan kita dalam posisi seperti ini. 15 tahun ke depan, sampai 2045 kita posisinya tuh sekian. Jadi itu naik terus tuh. Itu bukan hal yang baru, Mas Bewe. Statement seperti itu gitu. untuk Pak Jokowi itu bukan hal yang baru. Dia pernah ngomong kita meroket kok. Jadi hal seperti itu saya kemarin nggak melihat hal yang baru. Saya tuh malah kemarin, ini mohon maaf ya Pak Jokowi, saya tuh pengen sekali Pak Jokowi kemarin berpidato tentang bagaimana tongkat estafet ini diberikan ke pemimpin selanjutnya, karena kan ini dia nggak pernah punya tongkat kayak itu tuh, kayak Kapolri. Dia nggak pernah pakai tongkat. Bagaimana tongkatnya mau dikasih lo? Dia pakai baju daerah. Tapi berpihak pada kepentingan daerah apa enggak kan? Kita tanya, bajunya sih dipakai, paling enggak kan bajunya dipakai. Canggih emang. Canggih. Misalnya rancangan undang-undang masyarakat adat sampai sekarang belum tapi yang dipakai bajunya masyarakat adat. Itu kan simbolik. Tunggu. Itu milihnya gimana ya? Menurut lo gimana tuh cara milihnya? Itu gua agak susah tuh milih. Mungkin ya, datang nih, Bapak mau pakai baju apa? Coba saya dikasih tahu pilihan-pilihannya. Mungkin dikasih lihat gitu, wah ini aja cocok gitu. Atau mungkin dia ada filosofinya, nggak tahu juga tuh saya. Nah ini nih masalah tongkat tadi. Sebetulnya kan ini momen terbaik dia bicara tentang pemilu dan Pilpres. Itu juga gak ada bos. Itulah. Ngomong gak ada tuh sama sekali tuh. Kalau coba gue lacak di ini loh. Coba tadi lu lanjutin tuh tadi. Ya karena menurut gue kalau dia bicara seperti itu hal yang sangat baik dan positif. Ini kan pidato kenegaraan sebelum pemilu 2024 dilakukan. Jadi kemarin itu menurut gue nggak ada yang baru. Karena Pak Jokowi kerap ngomong hal-hal yang ekonomi yang nanti itu. Padahal dia tahu bahwa 20 Oktober 2024 dia bukan lagi presiden. Itu sama sekali nggak diomongin lu soal election tuh. Sama sekali nggak ada tuh frasa kata itu. Makanya saya nggak tahu ya siapa yang bikin itu pidato ya. Menurut saya tuh satu nggak ada hal baru, yang kedua kebanyakan curhatnya. Dan ketiga dia nampak sekali melakukan pembelaan diri terhadap opini-opini publik yang berkembang. Nah pertanyaannya gimana kalau benar? Kalau benar tuh gini, emang benar tuh Pak Jokowi nggak pernah ngarahin Golkar masuk ke Gerindra. Jadi emang itu adalah strategi politiknya Golkar. Menurut lo mungkin nggak? Gampang kita lihat ya. Kalau tiba-tiba nanti Luhut beneran jadi ketua umum Golkar dalam waktu dekat, nah itu marah tuh Pak Jokowi itu sama langkah Erlangga tuh. Ini kita lihat begitu aja. Kalau Erlangga tetap jadi saksi terus, nggak pernah jadi tersangka, nah mungkin benar tuh, mungkin gitu benar. Ya. Iya dong. Jadi kemarin itu menurut saya sih ya Pak Jokowi itu bicaranya ke Megawati karena sebelumnya Mas Gibran kan juga nggak diundang tuh koordinasi tentang pemenangan Ganjar. Jadi banyak sequence, sebenarnya banyak kejadian-kejadian itu yang ditangkap sebagai dan ngaku soalnya Pak Jokowi dia mau cawe-cawe. Jadi begitu ada yang tegak lurus itu mendukung orang lain, semuanya lihat ini pasti arahan Jokowi. Sekarang saya sudah bilang berkali-kali waktu di acara ini dan beberapa stasiun TV, saya katakan nggak mungkin seorang Budiman Sujatmiko tidak ada yang mengarahkan dan nggak mungkin Prabowo Subianto nggak ada yang mengarahkan menyambut Budiman Sujatmiko sedemikian wah, luar biasa itu. Kalau luar biasa bukan wah dong. Wow. Itu gosip tuh. Ini ada gosip lagi nih. Pada saat Budiman Sujatmiko datang ke Pak Prabowo Subianto, Budiman Sujatmiko ditelepon. Konon oleh salah satu pesaingnya dia sebagai wakil Prabowo Subianto. Saya nggak mau nyebut nama nih. Tapi ditanya sama si orang ini yang namanya juga disebut-sebut sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Tapi saya udah nanya nih agak OT dikit ya. Ini dulu nih saya selesaiin. Pertanyaannya, Mas Budiman Sujatmiko, bukit algoritmanya itu udah sampai di mana? Kalau saya tidak salah,
ada tawaran pendanaan juga tuh. Jadi mungkin maksudnya oleh si pesaing ini, Budiman Sujatmiko udahlah nggak usah wapres lah, urusin aja. algoritma aja. Nah, Urusin tuh bukit kan. Nah, saya nanya ke Budiman kan, dia habis itu dia terkekeh-kekeh gak jelas itu yang muncul hari ini spill Prabowo Budiman. Mas, emangnya ada arahan lu jadi wakilnya Pak Prabowo? Pertanyaan normal kan? Dia ketawa-ketawa. Maksud saya, Budiman Sujatmiko tadinya PDI Perjuangan. Pak Joko Widodo itu juga kader PDI Perjuangan. Kok bisa? Ini what happened aya naon sih dengan kader-kader PDI Perjuangan yang dikenal di masyarakat gitu ya. Sebelumnya ada Effendi Simbolon kan gitu. Dan setelah itu kan 5 Agustus 2023 Sekjen partai yang saya sebutkan tadi tiba-tiba bilang, MK itu udahlah ketentuan yang berlaku kita jalankan aja. Gak usah ngurus-ngurus umur, kurang lebih gitulah. 7 Agustus 2023 tiba-tiba Harun Masiku terdeteksi. Sampai datang dari petinggi dari Mabes Polri ya, datang ke KPK ya. Kan itu mengkagetkan lah. Muncul nih. Setelah ada statement ini, tiba-tiba Harun Masiku muncul. Gitu. Nah ini terserah nih. Kita berhenti, Harun Masiku kita bahas secara khusus. Kita bahas episode berikutnya lah. Ya teman-teman, itu tadi perbincangan soal pidato kenegaraan Presiden. Ada banyak hal yang tidak lucu dan menjemukan, tapi itu pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden yang banyak dituduh sebagai murah. Kita akan jumpa lagi di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.